Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ardiani dengan NPM 202103030. Saya dari kelas A 2020. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pendidikan orang dewasa. Langsung saja saya akan membacakan soal yang pertama. Soal yang pertama, pengalaman dalam sudut pandang pendekatan andragogi merupakan pisau bermata dua. Bisa berpotensi mendukung proses belajar, bisa juga berpotensi menghambat. Menurut saudara, mengapa bisa seperti itu? Jika saudara menjadi tutor atau fasilitator dalam proses pembelajaran orang dewasa, hal apa yang saudara lakukan dalam mengurangi potensi hambatan akibat dari pengalaman warga belajar tersebut? Dalam istilah POD, kita sudah mengenal dengan istilah experiential learning cycle. Apa sih experiential learning cycle itu? Experiential learning cycle adalah pembelajaran yang berbasis dengan pengalaman atau yang berdasarkan dengan pengalaman. Pengalaman yang dimiliki oleh warga belajar itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran dari warga belajar tersebut. Oleh karena itu, pengalaman yang dimiliki oleh warga belajar harus digali dan dikembangkan sehingga pengalaman tersebut dapat searah dengan pembelajaran. Namun, bagaimana apabila pengalaman yang dialami oleh warga belajar tidak searah atau tidak dapat dijadikan dasar pembelajaran? Maka kita sebagai tutor atau fasilitator dapat menjadikan pengalaman dari warga belajar tersebut sebagai motivasi. Maka yang dapat dilakukan oleh tutor atau fasilitator adalah dengan yang pertama, menghargai pengalaman yang dialami oleh warga belajar tersebut, tetapi tidak dijadikan sebagai acuan atau tidak dijadikan sebagai dasar dalam pembelajaran. Yang kedua adalah menampung pengalaman tersebut, bisa dengan kita dijadikan bahan topik obrolan, seperti itu. Yang ketiga adalah dengan pendekatan personal. Pendekatan personal ini dapat dilakukan dengan kita saling berkomunikasi, tukar pendapat, atau saling tanya jawab. Dan yang terakhir adalah berdiskusi. Dengan berdiskusi, warga belajar tersebut akan lebih merasa bahwa dirinya dihargai. Dan kita juga sebagai tutor atau fasilitator dapat mengetahui isi pemikiran, gagasan, juga perspektif mereka mengenai hal tersebut, seperti itu. Kita juga dapat memberikan masukan kepada warga belajar apabila pengalaman tersebut itu tidak sesuai atau kurang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita jalankan, seperti itu. Namun dengan tanda kutip seperti yang telah diucapkan tadi, bahwa kita juga harus dengan hati-hati dengan cara pendekatan personal tadi dan berdiskusi, sehingga warga belajar tersebut tidak merasa bahwa dirinya itu tidak dihargai gitu kan. Jadi kita itu harus menghargai, harus menampung, namun juga tidak dijadikan pengalaman tersebut tidak dijadikan sebagai acuan atau dasar dari pembelajaran. Selain itu, kita juga harus melakukan pendekatan personal dan berdiskusi. Di sini saya langsung akan menjawabnya saja. Yang pertama adalah warga belajar sangat bergantung. Warga belajar sangat bergantung itu karena mereka memiliki ilmu pengetahuan yang kurang, sehingga peran kita dalam kondisi ini adalah menjadi seorang pelatih atau pemateri yang akan menerangkan, yang akan memberitahukan, yang akan menginformasikan materi secara langsung kepada mereka. Yang kedua adalah warga belajar yang sudah tertarik dengan pembelajaran. Di sini kita sudah bukan lagi menjadi pelatih atau pemateri, dikarenakan si warga belajar ini tuh sudah memiliki semangat untuk belajar. Maka dalam kondisi ini kita sebagai tutor atau fasilitator hanya sebagai motivator saja, yaitu yang memberikan
motivasi, dorongan, juga arahan agar warga belajar tersebut dapat memiliki semangat untuk belajar terus-menerus. Yang ketiga adalah warga belajar sangat tertarik dan ikut dalam diskusi. Dalam kondisi seperti ini berarti warga belajar sudah melakukan pembelajaran, sudah mengikuti pembelajaran, dan sudah aktif dalam memberikan informasi, mengeluarkan pendapat. Maka apabila kondisinya seperti ini, kita sudah hanya menjadi fasilitator saja yang memberikan fasilitas, tidak perlu memberikan materi yang penuh. Yang keempat adalah warga belajar sudah memahami pentingnya materi pembelajaran dan sadar belajar dengan sendirinya. Dalam kondisi seperti ini, kita sudah bergeser kembali posisinya, perannya menjadi konsultan. Apa sih konsultan itu? Yaitu yang memberikan masukan-masukan saja kepada warga belajar. Soal nomor 3, saya akan bacakan. Jika kesiapan belajar dari warga belajar ada di posisi 1, apa yang akan saudara lakukan? Pada posisi pertama, ini tuh menunjukkan bahwa warga belajar sangat membutuhkan dukungan dan arahan yang sangat tinggi. Maka dapat disebutkan apabila warga belajar ada di posisi yang pertama ini, warga belajar tersebut belum memiliki kesiapan untuk belajar, baik itu secara materi, pengalaman, ataupun motivasi. Maka kita harus memberikan motivasi kepada warga belajar tersebut. Ada 2 jenis motivasi yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah motivasi internal atau intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam. Yaitu adalah motivasi yang timbul karena warga belajar tersebut itu merasa bahwa dirinya memang memerlukan pembelajaran dan materi belajar tersebut itu sangat bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua adalah eksternal atau ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Misalkan, ketika seseorang atau warga belajar tersebut sudah didekatkan dengan pengumuman ujian, maka warga belajar tersebut pasti akan mempunyai dorongan atau acuan untuk dirinya melakukan pembelajaran. Maka kita sebagai tutor atau sebagai pendidik, pendidikan non-formal atau sebagai fasilitator, kita juga dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah kita harus membuat warga belajar tersebut memiliki kesiapan dalam belajar, yaitu dengan cara kita menyiapkan fasilitas-fasilitas pembelajaran seperti itu. Ataupun kita dapat mendorong psikis, fisik, ataupun mental dari warga belajar tersebut agar beliau dapat menginginkan atau dapat mempunyai acuan untuk belajar. Yang kedua adalah dengan pemberian motivasi, yaitu kita dapat menghargai, kita dapat memuji warga belajar tersebut apabila warga belajar tersebut sudah melakukan perubahan atau ataupun melakukan kesalahan. Kita dapat memuji dengan baik, kita juga dapat menghargai. Namun tetap kita juga memujinya di sini tidak memujinya di sini tuh harus dengan arahan seperti itu. Jadi warga belajar tidak merasa dirinya itu besar kepala, namun dia dapat terpacu dan terus ingin belajar. Yang ketiga adalah mengurangi marah. Apabila kita menjadi pendidik ataupun menjadi tutor formal, kita harus mengurangi marah. Mengapa? Karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap mentalnya warga belajar. Yang keempat adalah dengan memberikan keharmonisan dengan warga belajar. Di sini kita dapat menunjukkan rasa simpati dan empati kita terhadap warga belajar. Yang kelima adalah memberikan bimbingan seperlunya. Maksudnya memberikan bimbingan seperlunya ini tuh kita kan
di pendidikan non formal itu memiliki acuan yaitu problem centered, yaitu pembelajaran berdasarkan dengan masalah yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.